Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Trihandayani dengan NIM 2306020030. Dari kelas 4 akuntansi, di sini saya ingin mempresentasikan kerangka proposal saya dengan judul Pengaruh Debt Equity Ratio, Return on Equity, dan ukuran perusahaan terhadap underpricing saham pada perusahaan IPO di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke bab 1. Di bab 1 ini ada latar belakang yang pertama. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah fenomena underpricing saham dalam penawaran umum perdana atau IPO merupakan kondisi ketika harga saham pada hari pertama perdagangan lebih tinggi dibandingkan harga penawaran awal, yang menyebabkan perusahaan itu tidak memperoleh dana optimal, sementara investor akan memperoleh keuntungan yang instan. Di Indonesia, meskipun jumlah perusahaan yang melakukan IPO meningkat pada tahun 2020 hingga 2022, praktik underpricing ini masih sering terjadi dan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara informasi untuk perusahaan dan juga investor. Beberapa perusahaan bahkan sengaja menetapkan harga saham di bawah nilai wajarnya, sehingga sinyal positif untuk menarik minat pasar. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh faktor-faktor internal seperti debt equity ratio, return on equity, dan ukuran perusahaan terhadap underpricing. Namun hasilnya tuh masih belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara lebih dalam bagaimana ketiga faktor tersebut mempengaruhi tingkat underpricing saham untuk perusahaan IPO di Bursa Efek Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, investor, dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan strategis yang tepat dalam proses IPO. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah debt equity ratio atau DER berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan initial public offering atau IPO? Yang kedua, apakah return on equity atau ROE berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO? Ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO? Yang keempat, apakah debt equity ratio, return on equity, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO? Adapun tujuan-tujuan untuk penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui bagaimana debt equity ratio mempengaruhi tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana return on equity atau ROE berpengaruh terhadap tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk memahami bagaimana ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh secara bersamaan antara debt equity ratio, return on equity, dan juga ukuran perusahaan terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini tuh diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi peneliti sendiri, itu untuk menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan analisis dan pemahaman terhadap metode penelitian keuangan. Untuk akademis, hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi tambahan dan memperkaya kajian tentang pasar modal, khususnya di fenomena underpricing. Dan untuk investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menilai resiko dan potensi keuntungan dalam berinvestasi pada perusahaan IPO. Sedangkan bagi perusahaan emiten, penelitian ini digunakan untuk menyusun strategi penetapan harga saham yang lebih tepat dan menarik bagi investor. Untuk di bab 2-nya, ada kajian teori. Yang pertama, kajian teori ini menganalisis 3 variabel utama yang diyakini berpengaruh terhadap underpricing saham pada perusahaan yang melakukan IPO, yakni ada debt equity ratio, return on equity, dan ukuran perusahaan. Yang pertama, ada underpricing. Underpricing ini tuh merujuk pada selisih positif antara harga penawaran awal dan harga penutupan pada hari pertama perdagangan di Bursa Efek. Ini menunjukkan bahwa saham dilepas di bawah nilai pasar yang sebenarnya. Praktik underpricing sendiri seringkali muncul akibat adanya asimetris informasi antara perusahaan dan para investor, serta strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk menarik perhatian pasar dan menetapkan harga yang lebih rendah.
Sedangkan untuk debt equity ratio sendiri mengidentifikasi rasio antara utang, ekuitas dalam struktur keuangan suatu perusahaan. Dia yang tinggi menandakan bahwa perusahaan sangat bergantung pada utang, yang dapat menambah resiko dan mendorong investor untuk menginginkan harga saham yang lebih rendah, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat underpricing. Selanjutnya ada ROE. ROE sendiri adalah ukuran tingkat pengembalian untuk pemegang saham dan mencerminkan seberapa efisien perusahaan dapat menghasilkan laba. ROE yang tinggi menunjukkan kinerja finansial yang positif dan diyakini dapat mengurangi resiko investasi. Tetapi dalam konteks IPO, hal ini bisa juga dijadikan indikator untuk menetapkan harga penawaran lebih rendah guna untuk menarik minat para investor. Selanjutnya, ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sendiri ditentukan berdasarkan total aset atau pendapatan yang mencerminkan skala operasi dan kekuatan suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar seringkali memiliki reputasi dan stabilitas yang lebih baik, sehingga biasanya menghadapi tingkat underpricing yang lebih rendah akibat persepsi risiko yang lebih kecil di antara investor. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Di sini penulis mencari beberapa penelitian terdahulu untuk menyempurnakan penelitiannya, sehingga didapat penelitian yang relevan dari sumber yang pertama itu dari Ida Nurhayati 2018 dengan judul Pengaruh Reputasi Underwriter, Financial Leverage, Profitabilitas terhadap Tingkat Underpricing. Dengan hasil, reputasi underwriter dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap underpricing, sedangkan financial leverage dan jenis industri tidak berpengaruh. Selanjutnya ada dari Destri Wiyanti 2020 dengan judul Pengaruh Debt to Equity Ratio atau DER, Return on Equity atau ROE, dan reputasi underwriter terhadap underpricing saham pada perusahaan IPO di BEI pada tahun 2014 dan sampai 2018. Dengan hasil, DER, ROE, dan reputasi underwriter secara signifikan mempengaruhi underpricing saham. Untuk sumber yang ketiga ada dari Sofyan Hadi 2019 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham perdana pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering atau IPO. Dengan hasil, price earning ratio, financial leverage, ROE, reputasi underwriting, dan ukuran perusahaan semuanya berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah debt equity ratio atau DER sebagai X1, return on equity sebagai X2, ukuran perusahaan sebagai X3, dan underpricing saham sebagai Y. Adapun didapat hipotesis penelitian untuk kali ini yaitu hipotesis pertama, debt equity ratio berpengaruh signifikan terhadap underpricing. H2, didapat return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap underpricing. H3, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap underpricing. H4, debt equity ratio, return on equity, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap underpricing. Selanjutnya kita lanjut ke bab 3. Di sini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan Initial Public Offering atau IPO dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2020 hingga 2022. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, terdapat 147 perusahaan yang termasuk dalam populasi ini. Populasi tersebut dipilih karena mewakili kondisi pasar modal yang dinamis pasca pandemi COVID-19 dan konteks yang dianalisis dalam konteks underpricing saham. Sedangkan sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan itu meliputi yang pertama ada perusahaan yang melakukan IPO dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022. Yang kedua, mengalami fenomena underpricing. Yang ketiga, memiliki data laporan keuangan lengkap. Yang keempat, termasuk kategori perusahaan besar berdasarkan aset atau pendapatan. Yang kelima, menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi dan publikasi yang telah tersedia. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id. Prospektus perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang melakukan IPO selama tahun 2020 hingga 2022. Informasi yang dikumpulkan mencakup harga saham untuk penawaran awal, harga penutupan pada hari pertama perdagangan, serta data keuangan seperti total aset, total utang, dan ekuitas. Data yang digunakan bersifat kuantitatif dan disusun dalam bentuk time series sehingga memungkinkan untuk dianalisis statistik
guna menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap tingkat underpricing. Teknik analisis data sendiri mencakup uji asumsi klasik. Yang pertama ada normalitas, yang kedua heteroskodastisitas, selanjutnya ada multikolonialitas dan autokorelasi. Yang kedua ada uji regresi linear sederhana dan berganda untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Selanjutnya ada uji korelasi parsial dan berganda serta uji hipotesis. Jadi di sini ada uji T dan juga uji F. Selanjutnya ada uji koefisien determinansi atau R kuadrat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Adapun definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini, yang pertama D, rasio utang terhadap ekuitas, ROE, rasio laba bersih terhadap ekuitas, ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural total aset, underpricing, selisih antara harga penawaran saat IPO dan harga penetapan hari pertama perdagangan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.